pura-pura tidak kenal sama kamu. Seharusnya kamu berpikir, aku pasti punya alasan. Dalam bisnis banyak yang perlu dijaga. Kalau orang-orang tahu aku menyukai kamu, dan dalam dunia bisnis itu namanya skandal. Rencana kerjasama bisa batal dan kita tidak boleh membuat bisnis mengalami masalah hanya karena persoalan pribadi. Yang itu aku ngerti. Kenapa waktu kita ketemu kamu gak ngomong apa-apa sama aku? Kamu tuh sombong, tahu nggak? Memang banyak yang mengatakan dan menilai aku seperti itu. Iya, dan perasaanku udah sakit. Waktu pertama kali kita bertemu, kamu terus ada dalam pikiran aku. Ketika berjalan, ketika bekerja, bahkan ketika tidur. Wajah kamu selalu menghiasi hatiku. Kamu naksir dia kan? Aku kira kamu tidak memperhatikan. Enggak, sampai kapan sih pacaran ngumpet-ngumpet kayak gini? Kamu tenang aja, aku pasti bisa menangani dengan baik. Ya udah, oke. Aku sangat mencintai dia. Tapi aku tidak mungkin berhenti. Aku tahu, cinta ini akan membuat hidup aku sangat menderita. Laki-laki itu tidak cocok buat kamu. Loh kenapa? Kita saling sayang kok. Dia itu ular-ular yang berbisa, tahu kamu? Enggak, sama Sela baik kok. Pak, walau Papa nggak setuju dan Papa marah, Sela tidak akan mundur. Papaku tuh marah banget. Begitu tahu kita masih hubungan. Ya seharusnya kamu gak usah ngelawan atau ngebantah, tapi sebaiknya kamu memohon. Ya itu kan karena aku sayang sama kamu dan itu bukti. Saya mau minta tolong, mobil saya mogok, akinya mati. Hah? Ngapain nolong orang yang nggak dikenal? Memangnya nolong orang itu harus kenal ya? Saya sudah nunggu di sini 1 jam, tapi nggak ada mobil yang lewat. Maaf ya, saya nggak mau nolong kamu. Awas! Biasa aja. Saya akan membuat kamu menyesal seumur hidup kamu. Selamat datang, Mbak Sela. Hai. Pak Hendro sudah memberitahu kedatangan Mbak. Oh ya, makasih. Tok, Ya. tolong angkat barang-barangnya ke dalam ya. Baik, Mbak. Mari Mbak, silahkan. Iya, ayo, makasih. Silahkan Mbak Sela. Oh iya. Halo. Sudah datang? Sudah Pak, sudah. Iya barusan. Oh ya, sebentar Pak. Dari Pak Hendro. Oh iya. Iya, halo Om. Halo keponakanku yang cantik. Maafin Om ya, gak bisa nemuin Sela. Tapi Om jamin Sela akan senang di villa Om. Selamat menikmati ya. Ya oke, makasih ya Om. Makasih. Kamar Mbak Sela ada di sebelah sana. Silahkan. Saya mau nyiapkan makanan dulu ya. Iya. Kamu? Kenapa kamu ada di sini? Sendirinya ngapain di sini? Saya tamunya Om Hendro, dan saya diundang menginap di sini. Diundang? Sela senang deh, Pak. Sekarang ada di villanya Om Hendro. Tapi ya, Pak, gara-gara ada orang itu tahu nggak? Sela jadi salah tingkah. Nggak tahu mau ngapain, jadi bingung. Mbak Sela, makannya sudah siap. Iya, nanti ya. Tapi, Pak, Sela bingung, nggak bisa ngapa-ngapain. Soalnya orang itu tuh temennya Om Hendro juga. Jadi gimana dong? Siapa yang membocorkan rahasia perusahaan? Siapa yang menjadi pengkhianatnya? Siapa, Kardi? Saya tidak tahu, Pak. Aduh, tidak mungkin. Kalau tidak ada orang yang membocorkannya, bagaimana majalah luar bisa menulis ini?
Kamu tahu nggak? Perusahaan kita ini sedang go public. Kalau salah satu anak perusahaan kita terdengar kena kredit macet, investasi akan hancur, perusahaan ini akan bangkrut, dan aku akan rugi. Sekarang, kamu cari informasi. Siapa orang yang telah berkhianat dan bila perlu kamu bunuh dia. Ayo. Baik, Pak. Panji Kumara, kamu harus hancur dan mati di depan kedua mataku. Seperti ayahku yang mati di depan kedua mataku. Tiba-tiba kamu bikin aku seperti orang bodoh. Ternyata kamu itu sedang sama cewek. Dikejar-kejar rasa bersalah. Pergi kamu, pergi. Pergi. Hei, Mama ini setiap hari kerjanya mabuk terus. Kamu mau menyiksa aku juga? Hah? Apa maksud kamu mengajak aku pindah ke sini? Mau menyiksa aku? Hah? Karena aku punya bisnis di sini, jadi aku tidak mungkin membiarkan Mama sendirian di Singapura. Tapi dia terus mengejekku. Dia terus mengejekku. Seharusnya aku membenci Mama, karena Mama ikut membuat Papa mati. Kamu kejam. Kau punya perasaan. Kau punya hati nurani. Aku memberitahukan informasi perusahaan suamiku karena aku adalah kamu. Karena aku pernah mencintai kamu. Sekarang suamiku mati. Itu salah dia. Dia bodoh dan kamu juga bodoh. Kejam. Kamu kejam. Kamu punya perasaan. Sekarang kamu kaya. Gimana aku membesarkan anakku? Ini. Uang 30 juta untuk biaya hidup kamu. Ini. Panji bisa berbuat jahat terhadap Papa karena bantuan Mama. Tapi sekarang, Mama sudah mendapatkan hukuman yang setimpal. Hidup Mama selalu menderita karena dikejar rasa berdosa. Aku juga berterima kasih karena sudah membesarkan aku dan menyayangi aku, sehingga aku punya kesempatan untuk membalas dendam. Ya sudah, kalau kamu tidak enak badan, masih capek, tidak usah kuliah, kamu di rumah saja. Enggak kok. Sela bisa kok kayak Papa. Apapun yang terjadi tetap kerja, kerja, dan kerja. Ya udah kalau gitu kamu hati-hati, Ya. ya?
Dadah. Papa juga hati-hati ya. Ya. Dah. Dah. Mbak, minta duit Mbak. Nih, makasih. Hati-hati dah. Kalian kelihatannya benar-benar saling menyayangi. Ini bagus untuk saya. Makasih. Ya. Perempuan yang berhati tulus dan mulia. Halo? Aku sekarang sedang ada di kantor Agung Group. Tadi pagi Panji Kumara bersedia menerima aku untuk menemuinya. Kamu sudah melihat harga saham pagi ini? Sudah, harganya naik daripada harga kemarin. Tapi aku tetap perintahkan untuk membelinya. Sekarang orang berlomba untuk menjual sahamnya. Mungkin karena panik melihat berita di Economic Review. Bagus. Sebelum Panji menerima tawaran dari kita dan menyadari apa yang terjadi, setidaknya kita sudah memegang saham mereka 15%. Kita akan menawarkan harga di atas harga di bursa saham. Itu merupakan keuntungan besar bagi kita dan kerugian bagi mereka. Kalau mereka tidak mau terima, mereka akan rugi lebih besar. Ya, kamu nggak usah gegabah. Jangan kelihatan bernafsu. Biar Panji saja yang kelihatan ketakutan. Oke bos, nggak akan ada yang gagal kalau kita berdua yang melakukannya. Meskipun gampang, kamu nggak boleh menganggap enteng. Kalau lengah, kelemahan mereka bisa menjadi bumerang buat kita. Ini yang aku senang bekerja untuk kamu. Kamu tidak pernah lupa mengingatkan sinyal bahaya. Oke deh bos, nanti aku akan telepon kamu lagi setelah aku bertemu dengan Pak Panji, oke? Dah. Ini sesuatu yang sangat kejam, tapi harus dilakukan untuk sebuah dendam. Maafkan aku, Sela. Aku tidak bisa memaafkan papa kamu. Jadi kamu tidak perlu memaafkan aku. Bodoh, aku bukan butuh ini. Yang aku butuhkan, siapa Global Investment itu? Monyet seperti apa yang bernama Marcel? Apa motivasi dia? Itu yang aku inginkan. Global Investment ini, Pak, merupakan perusahaan penanam modal dari Singapura. Dan dia membuka cabang di Indonesia. Mengenai Marcel Martin ini, dia direktur perusahaan ini, Pak. Yang saya tahu, mereka begitu cepat dan singkat telah berhasil menanam investasi di perusahaan yang bagus di Indonesia, Pak. Tapi tidak banyak informasi mengenai Marcel itu, Pak. Karena Marcel tidak pernah dipublikasikan, Pak. Ya, waktu itu Marcel waktu berada di Singapura, dia boleh dibilang adalah manajer muda yang sangat berpengaruh di Global Investment ini, Pak. Kalau tidak tahu motivasi dia menawarkan investasi, Agung Group akan ditelan bulat-bulat dan masuk perangkap. Aku rugi dan semua perusahaan ini akan bangkrut. Tahu kamu? Iya, Pak. Sekarang kamu cari informasi. Ayo jalan. Baik, Pak. Kalau tidak belajar dari Marcel, aku pasti sudah pergi. Banyak permainan dia menangkan karena kesabaran seperti ini. Kesabaran seekor singa gurun yang tahan menunggu dan menunggu. Sampai badannya kurus, sampai akhirnya mangsa lewat muncul. Panji Kumara, Presiden Direktur Agung Group. Saya Marsha, Vice Director Global Investment Indonesia. Maaf, telah lama membuat Anda menunggu. Silakan duduk. Aku tidak suka orang ini. Tipe orang yang keras dan sombong. Tapi biasanya termakan oleh kesombongannya sendiri. Saya percaya pasti Bapak punya alasan yang tepat. Dan saya masih bisa menunggu Bapak lebih lama lagi. Saya jadi iri sama Pak Marcel.
mempunyai orang seperti Anda dan setia menunggu. Oh ya, bagaimana kalau kita lanjutkan pembicaraan ini di luar? Terserah Bapak Presiden Direktur. Dasimu bagus. Papaku suka pakai dasi ini. Panji terpaksa menerima kamu. Dia kelihatannya sangat sengit. Dia itu mangsa yang sulit loh. Bukankah melakukan yang sulit itu kalian kita? Ayo. Yuk. Marcel Martin, Direktur Global Investment Indonesia. Panji Kumara, Presiden Direktur Agung Group. Ternyata Anda masih sangat muda sekali. Mudah-mudahan kemudahan saya ini bisa membuat Bapak merasa muda lagi dan lebih bergairah menerima tawaran visioner dari kami. Saya hanya menerima bisnis yang menguntungkan perusahaan dan bersifat langgeng. Oh, itu tergantung Pak Panji meletakkan kami di mana. Sebagai sahabat atau sebagai musuh? Kalau sebagai sahabat, dijamin pasti akan langgeng dan sangat menguntungkan. Sheila, sini sayang. Oh ya Sheila, ini kenalkan Pak Marcel, Direktur Global Investment. Ini putri saya, anak saya satu-satunya yang paling saya banggakan. Udah lama. Senang berkenalan dengan Anda. Dan Pak Panji pasti bangga punya putri secantik Anda. Iya, dia bukan hanya cantik, pintar, dan tulus. Dia ini calon arsitek. Wow, luar biasa. Kenapa dia pura-pura tidak kenal aku? Oh ya, kita minum dulu sebelum ngobrol. Mari. Oke, mari. Oh, mungkin perempuan ini yang membuat dia pura-pura tidak kenal aku. Sekarang kamu marah karena aku pura-pura tidak mengenalmu. Karena kamu mencintai aku. Tapi aku akan jual mahal. Aku akan menunggu kamu mengejar aku. Begitulah rancangan permainan aku. Sheila, Keterlaluan kamu. Udah punya pacar masih mainin aku juga. Ya? Hah? Marcel bukan pacar aku. Tapi dia wakil sekaligus ahli hukum bisnis kepercayaan aku. Ayo kita bicara. Mungkin banyak yang ingin kamu tahu dariku. Waktu aku pura-pura tidak kenal sama kamu, seharusnya kamu berpikir, aku pasti punya alasan. Dalam bisnis banyak yang perlu dijaga. Kalau orang-orang tahu aku menyukai kamu, rencana Global Investment menanam saham di Agung Group bisa dianggap sebagai kolusi, dan dalam dunia bisnis itu namanya skandal. Rencana kerjasama bisa batal dan papa kamu akan disalahkan. Kalau itu terjadi, bagaimana aku menghadapi papa kamu? Kita tidak boleh membuat bisnis mengalami masalah hanya karena persoalan pribadi. Yang itu aku ngerti. Yang aku nggak ngerti, kenapa waktu kita ketemu kamu nggak ngomong apa-apa sama aku? Bahkan sampai kita pisah pun kamu nggak jelasin apa-apa. Kamu tuh sombong, tahu nggak? Memang banyak yang mengatakan dan menilai aku seperti itu. Iya, dan perasaanku udah sakit. Sheila, waktu pertama kali kita bertemu, kamu terus ada dalam pikiran aku. Ketika berjalan, ketika bekerja, bahkan ketika tidur. Wajah kamu selalu menghiasi hatiku. Aku hati-hati, karena aku merasa kamu akan menjadi kekasih aku. Bodohnya aku. Berarti cewek yang waktu itu sama Marcel, itu dia. El, kamu lagi sibuk? Ada apa? Tiba-tiba aku nggak yakin investasi saham di Agung Group bisa menguntungkan. Kenapa tiba-tiba kamu punya keyakinan seperti itu?
Bukannya kita sama-sama mempelajari dan melakukan investigasi dengan teliti? Tapi kamu bohong sama aku. Kamu masukkan masalah pribadi ke dalam langkah bisnis kita. Sorry, tapi aku melihat kamu sedikit kehilangan akal sehat. Maksud kamu apa? Maksud aku, ya hubungan kamu sama anak Pak Panji itu. Kamu naksir dia kan? Aku kira kamu tidak memperhatikan. Aku juga nggak mengira kalau kamu suka tipe cewek manja kayak gitu. Kenapa kamu tiba-tiba jadi sengit begini? Sel, aku tuh cuma khawatir langkah bisnis yang kita lakukan kali ini tuh jadi konyol. Dan reputasi kita sebagai manajer bisa hancur. Lakukan saja tugas kamu dengan biasa. Aku yang bertanggung jawab. Oke? Oke. Walau kamu tahu perasaanku padamu, kamu tidak mempedulikan. Kamu memang sing-sing. Gimana rencana kamu untuk menaruh investasi di perusahaan Papa? Masih banyak yang perlu dibicarakan. Papa susah ya diajak negosiasinya. Kata orang-orang sih, Papa emang alat untuk diajak negosiasi. Kan Papa dapat julukan ular berbisa, tahu nggak kamu? Kenapa kamu bertanya seperti itu? Bukannya kita udah sepakat tidak mencampuri urusan bisnis dengan pribadi? Aduh, habis aku tuh capek, tahu nggak? Sampai kapan sih pacaran ngumpet-ngumpet kayak gini? Kamu tenang aja. Aku pasti bisa menangani dengan baik. Ya udah, oke. Ma, ini pertama kalinya Sela jatuh cinta, Ma. Tapi Papa belum tahu. Ini dari mana bunganya? Kebetulan ada penjual kembang yang lewat. Ma, sekarang Marcel tahu Mama suka sama bunga anggrek. Lihat, Ma, perilakunya sangat manis. Kamu tahu, papaku meninggal saat aku berusia 10 tahun. Rasanya sangat tidak percaya dan sedih sekali. Aku masih sangat berharap Papa masuk ke kamar aku, memanggil nama dan membangunkan aku. Sejak saat itulah, aku lebih banyak diam dan jarang ngomong. Aku lebih sering berdiri di depan jendela, melihat keluar berjam-jam. Dan mamaku selalu sedih melihat aku seperti itu. Kardi, kamu jangan bodoh. Betul mereka memberi penawaran untuk membeli perusahaan kita sebanyak 30%, itu di atas harga bursa. Ya, itu akan benar menyelamatkan perusahaan kita dari kebangkrutan. Tapi itu hanya kedok. Ada hal yang lebih berbahaya lagi untuk kelanjutan perusahaan kita. Itu yang harus kamu pikirkan. Paham kamu? Bodoh semuanya. Sejak kapan kamu bersama dengan dia dan kenal di mana? Waktu liburan di villa Om Hendro, Pak. Astagfirullah. Jadi waktu Papa kenalkan di kantor itu kamu sudah kenal sama dia? Astagfirullahaladzim. Pak? Ih, maaf, Pak. Saya lupa cerita. Laki-laki itu tidak cocok buat kamu. Loh, kenapa? Kita saling sayang kok. Dia itu ular yang berbisa, tahu kamu? Enggak, sama Sela dia baik kok. Pak, walau Papa nggak setuju dan Papa marah, Sela nggak akan mundur. Bajingan itu sudah merusak hubunganku dengan putriku. Awas kamu. Kalau kamu mengambil putriku, itu sama saja kamu mengambil nyawaku. Lagian, Pak, kenapa sih Papa nggak setuju sama dia? Sela, laki-laki itu kelihatannya dari luar tampan dan pintar. Tapi dia tetap tidak cocok buat kamu karena dia tidak punya perasaan dan tidak punya mata hati. Dia hanya mengikuti jalan pikiran dia. Papa tidak mau kamu hidup susah, kamu menderita sama dia. Enggak,
Sela bahagia hidup sama dia. Pak, tolong Pak, permintaan Sela satu ini tolong disetujuin. Terserah kamu. Jalani yang ada dalam pikiran kamu. Sela, kamu sepertinya membenci aku. Kamu gak ada gunanya bermusuhan dengan aku. Kita mesti ngomong. Aku dan Marcel sudah berteman selama 6 tahun. Dan semenjak itu aku melihat dia berkencan dengan banyak wanita. Kamu hanya salah satunya. Dan aku nggak yakin kalau dia mencintai kamu. Cuma orang iri aja yang merasa pikirannya paling benar. Aku tahu kamu nggak suka sama aku. Begitupun sebaliknya. Ya udah, terusin ngomongnya. Kamu harus tahu, aku dan Marcel punya hubungan khusus. Dia lebih dulu mencintaiku. Tapi aku menolak. Dan mamanya sangat ingin aku menjadi menantunya. Tapi kamu harus tahu sekarang, Marcel cinta sama aku. Apa dia pernah mengatakan cinta padamu? Sepertinya kamu tidak mengenal laki-laki ya? Kalau cewek itu akan mengatakan terus terang apa yang dia rasakan. Tapi kalau laki-laki, tidak. Dia hanya mengatakan apa yang dia yakini. Dan kalau laki-laki mencintai seorang cewek, maka dia akan mengatakannya, walaupun cuma sekali. Kamu pikirkan itu. Marcel, Ada apa, Sela? tadi aku ketemu Marcel di depan. Katanya dulu kamu cinta sama dia dan sekarang dia nggak yakin kalau kamu cinta sama aku. Aku kan sudah bilang sama kamu harus lebih percaya kata-kata aku daripada orang lain. Tapi yang diomongin itu ada benernya juga. Sampai sekarang kamu nggak pernah bilang cinta sama aku. Kenapa, Sel? Ya sudah, sekarang kita tunggu papa kamu, oke? Hah? Apa harus sekarang? Ntar sikap papa jadi nggak enak. Ya kita harus hadapi dong, itu namanya risiko. Aku tidak akan melakukan langkah bisnis kalau aku tidak yakin akan menang. Anak muda yang akan bermain api seperti Marcel akan mudah terbakar dan marah. Aku akan mengulur agar dia marah dan kemudian rahasianya terungkap. Papa. Saya ingin bicara dengan Bapak. Ini pertama kalinya saya melamar seorang gadis. Dan saya berharap Bapak bisa memakluminya dan mau menerima. Kamu tahu, aku benci sama kamu karena kamu itu adalah manipulator. Oke, tapi dalam urusan Sela, saya tidak mau dianggap sebagai orang yang sangat brengsek. Jadi tolong restui kami, Pak. Ini bukan masalah perusahaan atau masalah uang. Kamu tidak pantas jadi suami anak saya. Kalau begitu apa yang harus saya lakukan? Supaya penilaian Bapak bisa berubah. Soal investasi, itu mudah. Saya akan memenuhi semua syarat yang Bapak minta. Saya hanya ingin memanggil Bapak dengan sebutan ayah atau papa. Jadi tolong restui kami, Pak. Silakan kamu ngoceh di hadapan saya. Kamu pikir saya akan mendengarkan semua ocehan kamu? Di sini, saya yang ngatur. Bukan kamu yang ngatur. Di depan Bapak saya berjanji dan bersumpah. Jika suatu saat nanti anak Bapak menangis atau bersedih karena saya, biarlah Tuhan yang menghukum saya, Pak. Sela, aku sangat mencintai kamu. Oke? Kalau memang kamu berjodoh dengan anak saya kasih kamu kesempatan. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Orang yang merasa dirinya paling pintar akan berakhir dengan kekalahan. Sekarang nikmati saja kemenangan Panji. Dengan 30% saham yang dibeli oleh Global Investment,
Ditambah lagi 17% yang dibeli dari bursa saham. Dengan begitu sekarang Global Investment menjadi pemegang saham mayoritas. Yang artinya, mulai saat ini, Global Investment berhak menduduki jabatan Presiden Direktur. Oh, jadi itu tujuan kampret tengik ini. Menjatuhkan aku dari kursi pimpinan yang sudah kududuki hampir 20 tahun. Ada apa, Pak? Tidak apa-apa. Aku tidak pernah membayangkan perusahaan dan kursi ini jatuh ke tangan orang lain. Tapi setidaknya aku masih lega. Karena perusahaan ini jatuh ke tangan dia. Dia mencintai putriku dan putriku pun mencintai dia. Marcel, tolong datang ke ruangan saya. Umur manusia, harta, dan jabatan tidak pernah akan langgeng. Perusahaan dan kursi ini akan saya serahkan kepada kamu. Tolong kamu jaga. Kalau kamu tidak pandai menjaganya, maka kursi ini akan pindah ke tangan orang lain. Saya akan berusaha, Pak. Tetapi saya masih berharap bimbingan dari Bapak. Pak, belasan tahun aku berjuang untuk melaksanakan dendam ini. Sekarang Panji tinggal menunggu kehancuran yang pernah Bapak rasakan dulu. Kamu pikir kamu sudah dewasa hingga berani mengambil keputusan sendiri? Hah? Tapi ini juga salah Papa. Kamu terlalu cepat ditinggalkan Mama. Lalu Papa memanjakan kamu dan kamu melawan Papa. Aku tidak akan memaafkan si kampret itu. Dia menyunting kamu artinya dia merenggut nyawa Papa. Aku tidak akan tinggal diam. Halo. Selamat malam, Pak. Malam. Ini saya Marcel. Bapak tidak usah khawatir. Putri Bapak sedang bersama dengan saya. Halo? Halo? Shit. Kamu kira kamu siapa? Sekarang kamu tahu, putri kamu telah benar-benar jatuh cinta dan takluk padaku. Kamu mulai hancur, kan? Tante itu nyariin kamu dari tadi malam. Kamu sengaja ya matiin handphone? Terus, kamu pergi ya sama Sela? Pokoknya jangan sampai Tante tahu. Kalau sampai Tante tahu Sela itu anak Panji, gimana jadinya, Sel?
Marcel. Sel. Kenapa kamu tidak memperkenalkan dia sama Mama? Malu punya Mama seperti aku. Ma, hubungan kami belum sampai ke tahap yang serius. Tahap apa? Marsha bilang kamu mencampakkan Marsha karena perempuan itu. Hah? Sekarang Mama lebih percaya omongan orang atau aku? Udahlah, nggak usah bohong. Iya, jadi mulai hari ini Mama tidak berhak lagi mencampur urusan pribadi aku, oke? Sel. Sel, sebenarnya apa sih yang kamu rencanakan? Aku ingin melihat Panji jatuh, seperti dia menjatuhkan papa aku. Dan aku juga ingin melihat Panji merasakan kehancuran, sama ketika aku melihat papa aku mati bunuh diri. Jadi itu tujuan kamu selama ini. Sel, tolong berbalik dan lihat aku. Apa dendam ini tidak bisa dihentikan, Sel? Kalau bisa dihentikan, aku tidak akan pernah memulainya. Terus gimana dengan perasaannya Sela? Dia pasti membenci aku. Dan hatiku juga mungkin akan sakit. Tapi itu sudah menjadi resiko. Tapi kamu bilang kamu mencintainya. Aku sangat mencintai dia. Tapi aku tidak mungkin berhenti. Aku tahu. Cinta ini akan membuat hidup aku sangat menderita. Aku jadi sedih. Aku ada di sini, di sisimu. Tapi aku tidak bisa melakukan apa-apa. Walaupun kamu sudah menyakiti hati aku, tapi aku tidak akan pernah membenci ataupun meninggalkanmu, Sel. Terima kasih, Marsha. Aku percaya hatimu sangat tulus. Ayo. Kita ini mau kemana sih? Hah? Ada deh, pokoknya aku mau nunjukin sesuatu. Yuk. Gimana, Yang? Aku cantik kan? Pantas nggak pakai baju ini? Hah? Ada yang kurang nggak? Ih, kamu kok diem aja? Kan kita mau nikah. Seneng dong. Hanya dengan bersikap kejam begini, kamu bisa melupakan aku, Sela. Sela, Iya? kita tidak akan menikah. Ada apa kamu mendadak ingin bicara dengan saya? Dalam hidup manusia, ada yang harus dilupakan. Dan ada yang tidak bisa dilupakan. Ada satu hal yang tidak bisa saya lupakan. Yaitu meninggalnya Martin Kusumadewa. Bapak pasti ingat kan? Karena beliau sangat dekat dengan Bapak. Dan saya adalah anak kandung dari Martin Kusumadewa. Martin? Sekarang Bapak mengerti kenapa saya bisa hadir di hadapan Bapak. Jadi, kamu... Kamu emang kejam. Kamu jahat. Sampai mati pun aku nggak akan maafin kamu. Pergi dari sini. Pergi. Pergi. Meskipun sakit dan sulit, tidak ada jalan untuk mundur. Sebenarnya apa yang Papa lakuin sama papanya Marcel? Sela berhak tahu, Pak. Kenapa Sela bisa ngalamin kayak gini? Ternyata ini tujuan anak itu. Dia ingin aku mengaku semua dosa yang kulakukan di depan anak-anakku. Aku tidak akan melakukan itu. Tidak. Jujur
Jujur Pak sama Sela, Pak. Sela bisa terima. Tidak. Papa hanya punya hutang sama bapak dia. Dan Papa bohong sama Sela. Iya. Maafin Sela ya, Pak. Maafin Sela. Permisi. Dokter, Papa sebenarnya sakit apa, dokter? Saya harus tahu karena saya anak dan keluarga satu-satunya, dokter. Memangnya Anda belum tahu? Pak Panji sudah bertahun-tahun menderita sakit kepala yang sangat hebat. Di otaknya ada tumor. Tapi beliau tidak mau dioperasi. Tumor otak, dokter. Iya, Non. Pak, maafin Sela, Pak. Maafin Sela, Sela nggak tahu kalau Papa sakit. Kenapa Papa nggak bilang sama Sela, Pak? Maafin Sela. Kamu sudah gila. Apa yang kamu dapat dengan melakukan itu, ha? Aku ingin melihat Panji hancur, Mas. Seperti Papa dulu mengalami kehancuran. Kamu pikir kamu akan bahagia setelah kamu menghancurkan Panji? Hah? Kamu pikir kamu akan lebih tentram setelah melampiaskan dendam kamu? Hah, tidak, Marcel. Hah? Kamu itu akan merasa menyesal setelah itu hampa. Mama menyesal sudah membesarkan kamu, menyekolahkan kamu jadi orang pintar. Mama tidak mau lagi tinggal sama kamu. Kamu anak yang memalukan. Mama mau kembali ke Singapura. Marcel, aku juga mau kembali ke Singapura. Aku tahu kamu sudah tahu alasannya. Jika mau menghukum, ya Allah hukum aku. Jika engkau kasihan, ampunilah diriku. Oh ampunilah, oh ampunilah. Jika mau menghukum, ya Allah hukum aku. Jika engkau kasihan, ampunilah diriku. Oh ampunilah, oh ampunilah, oh ampunilah. Banyaknya air di laut, lebihlah banyak dosaku. Besar-besarnya gunung, oh lebih besar dosaku. Ampunilah dosaku, wahai Maha Pengasih, wahai Maha Pengasih. Jika mau menghukum, ya Allah hukum aku. Oh ampunilah, oh ampunilah, oh ampunilah.
banyaknya air di laut, lebihlah banyak dosaku. Besar-besarnya gunung, oh lebih besar dosaku. Ampunilah dosaku, wahai Maha Pengasih, wahai Maha Pengasih. Jika mau menghukum, ya Allah hukum aku. Oh ampunilah, oh ampunilah. Jika mau menghukum, ya Allah hukum aku. Jika engkau kasihan, ampunilah diriku. Oh ampunilah, oh ampunilah, oh ampunilah. Mau ngapain lagi kamu kesini? Mencari kamu. Aku ingin minta maaf. Aku tidak ingin berpisah dengan kamu. Aku sangat mencintai kamu. Dan aku ingin memeluk kamu. Aku ingin kita hidup bersama. Dan aku tidak mau menyesal lagi. Aku juga nggak mau pisah sama kamu, Marcel. Aku nggak mau. Sabar, 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 sabar. Sabar, 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 sabar. Sabar, sabar kekasih, jangan dulu kita turuti nafsu. Sabar, sabar kekasih, jangan dulu kita turuti nafsu. Di koma, di koma, di koma, di koma. Aku tak sabar lagi menunggu lama sekali. Sejuk